yang tinggal untuk berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Kepada Ibu Guru beri salam. Selamat pagi, Ibu. Pagi semuanya, silakan duduk. Baik, sebelumnya kita dulu ya. Abdul Aziz hadir. Rehan. Hadir, Bu. Raihan. Rai Ivan. Untuk menerima pelajaran pada hari ini, supaya kita tetap semangat dalam mempelajari materi kita pada hari ini, coba dulu berdiri semuanya, kita nyanyikan lagu kebangsaan kita. Coba berdiri dulu semuanya, nak. Pertemuan hari ini kita akan mempelajari bagaimana kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Kita lihat di sini kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Adapun tujuan anak-anak ibu mempelajari materi ini, itu dia ada beberapa poin. Tujuan yang pertama, coba bacakan dulu yang ada di depan. Yang pertama, setelah menyimak video pembelajaran yang ditampilkan guru, siswa dapat menjelaskan tentang kedatangan bangsa asing ke Indonesia. Ini sebelumnya ibu tayangkan sebuah video dan ibu meminta kepada kalian supaya mengamati video yang ibu tayangkan di depan. Coba silakan amati semuanya. Bagaimana kondisi bangsa Indonesia pada zaman dulu kalau dibandingkan dengan zaman sekarang? Ada nggak perbedaannya? Ada ya, sangat-sangat berbeda sekali ya. Dimana zaman dulu bisa kita lihat penduduk bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia ini dia kayak di sini, itu dia bekerja keras. Sangat bekerja keras. Kemudian kita lihat tadi, ada nggak usaha asing dari video itu? Ada, betul sekali. Nah di sini, kalau ibu tanya, bagaimana menurut kalian? Siapa yang tahu? Bagaimana kondisi bangsa Indonesia dari video yang ibu tayangkan yang barusan? Oke? Iya, betul sekali. Sangat memprihatinkan. Masyarakat Indonesia dulu dia sangat miskin. Kenapa itu bisa terjadi? Karena Indonesia itu dijajah oleh bangsa asing. Rempah-rempah itu
pada awalnya? Paham ya? Jadi untuk selanjutnya nanti tadi Ibu sudah memberikan sedikit penjelasan kepada kalian. Untuk selanjutnya Ibu akan membagikan kalian kepada menjadi 4 kelompok. Satu kelompok nanti terdiri dari 4 orang. Setiap kelompok itu dia ada ketua kelompoknya. Kemudian nanti ada tugas-tugas yang diberikan kepada masing-masing kelompok. Coba dulu bentuk kelompoknya. Sekarang kalian membagi kelompok. Kelompok 1 Harun, kemudian Zara, kemudian Suara Madani. Itu dia masuk ke kelompok 1. Oke, sudah bisa dimulai? Oke, silakan dimulai. Kemudian untuk kelompok 2, kalian rencananya membuat apa? Membuat bambu runcing. Bahannya sudah ada? Sudah bisa dimulai? Oke, silakan dimulai. Kemudian kelompok 3, kalian membuat apa? Sumpit. Sumpit itu apa itu? Senjata dari mana? Indonesia. Dari mana itu? Aku. Itu dia merupakan senjata tradisional dari Kalimantan. Sudah ada bahannya? Sudah bisa dimulai? Kerjasama dengan baik ya. Kelompok 4, kalian kira-kira membuat apa? Ini kreasi ya. Ya, bahannya sudah lengkap. Sudah. Oke, silakan ini sudah bisa bekerja. Sudah ya. Waktu untuk proyek ini Ibu berikan waktu kepada kalian 30 menit. Kan bahannya kan sudah Ibu kumpulkan minggu lalu. Itu dia bahannya dari kertas origami, kemudian kertas APS. Jadi Ibu rasa dengan waktu yang 30 menit itu dia sudah bisa kalian ciptakan dia. Mungkin itu saja mas. Kelompok 2 sepertinya hampir sudah ya. Kelompok 3 oke? Oke. Kelompok 4 komplit? Berarti siap semua ya? Baik. Semua kelompok sudah siap. Kita mulai. Setiap kelompok menunjukkan hasil kreasinya kepada teman-teman yang lain ke depan kelas. Silakan kelompok 1 maju ke depan, tunjukkan hasil kreasi dari kalian. Apa yang kalian buat? Kelompok 1. Nama saya Nazara Madani Ayu. Bahan-bahan membuat tombak dari kertas. Bahan 1 kertas APS, 2 lem, 3 selotip. Alat gunting fintech. Tombak digunakan untuk melawan penjajah Belanda. Saya coba tunjukkan dulu tombaknya kepada teman-temannya. Ini ya. Jadi hasil kreasi dari kelompok 1, mereka itu membuat tombak. Tombak ini adalah tombak tradisional. Itu dia yang dipakai bangsa Indonesia, salah satunya untuk mengusir bangsa Belanda. Bagus nggak?
sudah mulai mengenal senjata-senjata tradisional yang dimiliki oleh bangsa Indonesia untuk mengusir kekuasaan bangsa Belanda. Jadi di sini dapat kita simpulkan pada pembelajaran hari ini kita tahu bagaimana kesederhanaan peralatan yang dimiliki bangsa Indonesia pada zaman dulu. Dan Ibu mau tanya kepada kalian, apa yang kalian rasakan pada hari ini dalam pelajaran PKN tentang bab 2 ini? Silakan. Siapa? Menyenangkan Bu, karena kami bisa membuat alat tradisional, senjata tradisional dari kertas. Oke, iya. Banyak manfaatnya ya. Salah satu, kalian sudah tahu bagaimana kondisi bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, kalian sudah bisa menciptakan sebuah produk baru yang sangat simpel dan sederhana, yaitu bisa membuat peralatan senjata yang bersifat tradisional yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kita lembar kerja sebagai tanda kalau kalian sudah mengerti materi kita pada hari ini. Ini ada beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan pelajaran kita pada hari ini. Ibu bagikan ini lembar kerja, kalian jawab di sini, kemudian dikumpulkan ke depan kalau sudah siap semuanya. Baik, silakan kumpulkan ke depan hasil kerja tadi kalian itu. Silakan kumpulkan ke depan satu orang, yang kedua baca. Kumpulkan semua hasil kerjanya, kemudian bawakan ke depan. Pertemuan kita selanjutnya, kita masih tetap membahas kepada bagian keempat, tapi dengan materi kelanjutan dari ini, yaitu kita masuk kepada pembahasan tentang kondisi bangsa Indonesia sesudah 1908. Pelajarilah di rumah, buku paket kalian itu tentang mulai lahirnya organisasi Budi Utomo. Jadi persiapan diri kalian untuk menerima materi kalian untuk minggu depan, supaya pada saat ibu menerangkan kalian sudah bisa dapat lebih memahaminya. Terima kasih buat anak-anak ibu semuanya. Selamat pagi. Pagi, Bu.